Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Syafnur dengan NIM 1204040226255. Berasal dari kelas 3C, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dan UAS dari Bapak Muhammad Ilyas MA dengan mata kuliah model-model konseling. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya yaitu metode psikoanalisis di tahun 1886, Sigmund Freud bekerja sama dengan Barker untuk mendalami kasus-kasus pada klien syaraf. Kemudian Freud membuka praktiknya sendiri. Dalam proses pembukaan praktik konseling, Freud banyak mengalami histeria pada wanita kalangan menengah atas. Freud mulai mengelola bahwa gejala histeria bukanlah berkaitan dengan perempuan saja, tetapi laki-laki juga mengalami histeria. Metode hipnosis yang Freud terapkan membuat klien merasa bebas berbicara dan mengekspresikan emosi yang dimiliki. Metode hipnosis berfungsi sebagai katarsis dalam psikoanalisa. Memahami tingkah laku manusia tidak cukup hanya mengungkapkan aspek kesadaran saja. Namun justru yang paling penting adalah mengungkapkan aspek ketidaksadarannya yang terhubung dengan pengalaman masa lalunya. Dengan mengangkat ketidaksadaran ke kesadaran untuk digali sumber masalah dasar atau hal-hal yang belum terselesaikan dan mengganggu kehidupan masa sekarang. Dengan menyelesaikan hal yang menjadi isu di masa lalu, maka akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan klien di masa sekarang. Nah, dalam perjalanan praktik terapinya, Freud mengembangkan beberapa teknik terapi. Metode terapi tersebut sangat bermanfaat dalam proses konseling psikoanalisa. Berikut adalah beberapa teknik terapi psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Yang pertama ada teknik asosiasi bebas. Metode asosiasi bebas untuk informasi klien sampai ke alam tidak sadar dengan cara mulai dari ide yang disadari saat ini, menelusurinya melalui serangkaian asosiasi dan mengikuti kemana ide ini pergi. Nah, dalam teknik asosiasi bebas dan transferasi merupakan pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai transferasi sebagai medianya. Transferans atau transparansi mengacu pada perasaan seksual atau agresif yang kuat, baik positif maupun negatif. Transparansi positif memungkinkan klien menghidupkan atau menghadirkan kembali pengalaman masa kecil mereka dalam sesi terapi psikoanalisa yang tak mengancam. Sedangkan transparansi negatif muncul dalam bentuk kebencian dan prasangka negatif klien yang perlu dikenali oleh terapis. Dalam transparansi negatif, klien perlu dijelaskan agar mereka bisa mengatasi resistensi atau perlawanan terhadap penanganannya. Resistensi merupakan segala respon tidak sadar yang digunakan oleh klien untuk menghambat kemajuan mereka sendiri. Upaya mengendalikan resistensi bisa menjadi sinyal positif karena ini berarti terapi mulai meningkatkan ranah yang superficial. Prosedur pada teknik
asosiasi bebas ini dilakukan setelah wawancara pendahuluan oleh terapis, proses pembangunan report dan pengungkapan informasi dari kesadaran, kemudian klien diberikan sebuah kata dan diminta oleh terapis untuk menjawab dengan kata pertama yang muncul di dalam pikirannya. Peranan terapis pada teknik asosiasi bebas bersifat pasif. Terapis duduk dan mendengarkan, kadang-kadang mendorong klien dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bisa klien kehabisan kata-kata. Kemudian ketika dalam tahapan asosiasi bebas, terapis tidak dilakukan interupsi bila klien sedang berbicara. Dengan melaporkan segala sesuatu tanpa yang disembunyikan, klien terhanyut bersama segala perasaan dan pikirannya. Untuk meminimalisirkan pengaruh gangguan dari luar, terapis perlu membuat kondusif ruang konseling. Dalam kondisi yang paling nyaman, menurut klien diminta untuk berbaring di atas dipan dalam ruangan yang tenang. Posisi terapis duduk berada di belakang klien agar tidak menghalangi perhatian klien ketika berbicara, yaitu pada saat asosiasinya mengalir dengan jelas. Selanjutnya ada teknik analisis mimpi, di mana metode ini digunakan untuk menafsirkan mimpi berdasarkan simbol-simbol yang keluar dari mimpi kita atau mimpi klien. Nah, simbol-simbol dalam mimpi tidak bisa diterjemahkan langsung, tetapi perlu dilihat manifase konteks dan latent konteksnya. Psikolog perlu menyadari manifase konteks pada mimpi klien menjadi latent konteks yang lebih penting. Manifase konteks dari mimpi merupakan makna mimpi pada permukaan atau deskripsi sadar yang disampaikan oleh orang yang bermimpi. Sedangkan latent konteks merupakan hal-hal yang tidak disadari. Mimpi dapat ditafsirkan tidak muncul pada klien-klien yang mengalami pengalaman traumatis. Pada orang dengan pengalaman traumatis, mimpi muncul mengikuti prinsip kompulsi repetisi dibandingkan memenuhi keinginan. Mimpi-mimpi seperti ini lazim didapati pada orang-orang yang mengalami kelainan stres pasca trauma yang berulang kali memimpikan pengalaman yang menakutkan atau traumatis tersebut. Menurut Freud, mimpi dibentuk di alam tidak sadar. Materi-materi psikis tidak sadar perlu bersembunyi dalam selubung penyamaran. Selubung ini bekerja dengan dua dasar, yaitu kondensasi dan pengalihan. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transparansi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transparansi. Kemudian ada analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakannya resistensi. Konselor perhatian klien atau menafsirkan resistensi. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis transparansi. Transparansi sendiri adalah menghasilkan
bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang oleh klien tersebut dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Biasanya klien bisa membenci atau mencintai konselor. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transparansi tersebut. Selanjutnya soal kedua. Jawabannya yaitu non-Freud adalah sekelompok ahli teori Amerika yang tergabung dari pertengahan abad ke-20 yang semuanya dipengaruhi oleh Sigmund Freud. Tetapi teori-teori Freud tersebut telah diperpanjang seiring dengan arah sosial dan ataupun budaya. Mereka telah didefinisikan sebagai penulis. Amerika mencoba untuk menyajikan kembali teori Freud dalam hal sosiologis dan untuk menghilangkan hubungannya dengan biologis. Nah, tokoh-tokoh dalam Nean Freud antara lain ada Carl Jung, Alfred Adler, Erich Fromm, terus Karen Horney, Henry Sullivan, terus ada yang terakhir Erich Koss. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, beliau adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon, dan hal ini dikenang darinya hingga saat ini. Klasik kondisional atau bisa disebut pengkondisian atau persyaratan klasik adalah hal atau proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana prasangka asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, Pavlov sendiri mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisis dan penghapusan sebagai berikut. Yang pertama ada stimulus tidak terkondisi atau UCS, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bahwa dapat menimbulkan refleksi organismik atau contohnya makan. Nah, selanjutnya yang kedua ada stimulus terkondisi, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Contohnya, bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada respon tidak terkondisi. Refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contoh, mengeluarkan air liur. Nah, selanjutnya yang keempat ada respon terkondisi. Respon terkondisi sendiri adalah refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari pergabungan CS atau US, contohnya keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makan. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari hal ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleksi berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks yang terjadi dihubungkan dengan rangsangan tak terkondisi, kemudian lama-lama dihubungkan dengan rangsangan yang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat kita pelajari, dapat berubah karena
mendapat latihan. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan menjadi dua macam refleks, yaitu refleks wajar, refleks wajar sendiri yaitu keluar air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari yaitu keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap suara bunyi tertentu. Nah, kemudian untuk soal yang keempat, jawabannya yaitu konsep dasar dari pendekatan rasional emotif atau RET adalah manusia pada dasarnya adalah unik, memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Namun ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Rasional emotif seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Nah, kemudian pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dalam konsep-konsep kunci teori Albert Ellis, yang dimana ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event, belief, dan emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenalkan kepada yang dikenal dengan konsep atau teori IBC, yang dimana I atau attention event yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. Belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang irasional. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Sedangkan keyakinan yang tidak rasional atau irasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan menyebabkan tidak produktif. Kemudian yang terakhir yaitu emotional consequence. Ini merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang ataupun hambatan emosional dalam hubungan dengan attention event. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari attention event, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel dalam bentuk keyakinan atau belief, baik yang rasional maupun yang irasional. Nah, kita lanjut ke soal UTS, yaitu soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Untuk yang nomor 5, soalnya yaitu untuk jawaban nomor 5 yaitu menurut Roger, konsep inti konseling berpusat pada klien dan konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri
Inti dari konseling sendiri berpusat pada klien. Ini adalah tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Dikatakan bahwa konsep atau struktur dari diri dipandang sebagai konfigurasi persepsi yang terorganisasikan tentang diri yang membawa kesadaran. Hal itu terdiri dari atas unsur-unsur persepsi terhadap karakteristik, kecakapan seseorang, pengamatan, dan konsep dari dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Dan cita-cita yang dipandang mempunyai kekuatan positif dan negatif. Roger membangun teori ini berdasarkan penelitian dan observasi langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata, di mana pada akhirnya ia memandang bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik. Nah, karena itu teknik konseling Roger berkisar antara lain pada cara-cara penerimaan pernyataan dan komunikasi, menghargai orang lain dan memahaminya. Karena itu dalam teknik dapat digunakan sifat-sifat konselor sebagai berikut. Yang pertama, acceptan, yaitu konselor menerima klien sebagai adanya dengan segala masalahnya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua ada congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga ada understanding, yaitu yang artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dalam diri klien itu. Dan yang keempat ada non-judgmental, artinya tidak memberikan penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Nah, sedangkan model konseling train faktor adalah proses konseling itu berlangsung dilandasi oleh beberapa asumsi dasar tentang pola hubungan konselor dengan klien, bagaimana keterlibatan serta peranan mereka di dalamnya. Hubungan konseling, train, and faktor lain dilandasi oleh beberapa asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, walaupun konseling bertujuan untuk membantu individu atau klien mencapai tingkat perkembangan yang optimal, tetapi kehidupan sosial individu dengan segala hambatan dan kekurangannya dapat mencapai tujuan tindakan yang diabaikan. Nah, yang kedua yaitu konseling bukan saja menghargai keunikan atau kekhasan individu, tetapi juga mengakui akan adanya ketergantungan individu yang satu terhadap individu yang lainnya. Karena individu itu akan bermakna apabila ada kaitannya dengan individu lainnya. Nah, yang ketiga yaitu konseling menganggap kesukarelaan dari individu untuk menerima konseling adalah penting. Tetapi keterbatasan untuk menerima konseling secara sukarela pada individu tetap ada karena konselor memiliki tanggung jawab untuk mendorong klien yang memerlukan dan bahkan yang dianggap perlu memperoleh konseling. Selanjutnya yang keempat, konseling itu diperlukan oleh klien jika klien menghadapi suatu masalah yang tidak dapat diatasi atau tidak dapat dipecahkan sendiri. Jadi konseling train on factor ini bersifat remedial dan juga menangani klien atau siswa yang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Dan selanjutnya yang kelima yaitu hubungan konseling adalah bersifat netral terhadap norma dan nilai-nilai. Artinya konselor tidak boleh mengambil sikap tertentu terhadap norma dan nilai-nilai yang dianut oleh kliennya. Walaupun demikian, hubungan konseling tidak terlepas dari pengaruh pola pikir konselor, karena ini mempunyai tujuan tertentu. Dan yang keenam ada tujuan utama dari konseling ini adalah membantu individu untuk dapat memahami dirinya secara rasional. Ini berarti bahwa tujuan konseling adalah membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh individu
dengan melihat secara objektif berbagai kesulitan yang berasal dari lingkungan dalam kaitannya dengan kesulitan yang dihadapi oleh individu itu sendiri. Nah, kemudian konseling train and faktor ini bertujuan untuk yang pertama membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang kedua, membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan kelemahan diri dalam kegiatan dan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karir. Kemudian yang ketiga, membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan dan keterbatasan diri, serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Dan selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, teknik-teknik dari konseling train and faktor itu ada yang pertama ada attending, kemudian ada attending, kemudian ada mengundang pembicaraan terbuka atau ajakan terbuka untuk berbicara, memberi kesempatan klien, kemudian ada refleksi perasaan, kemudian ada meringkas. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Selanjutnya, jawaban nomor 6. Yang pertanyaannya itu teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Nah, jawabannya itu teknik dalam pendekatan Gestalt sendiri dalam ringkasan Gatnanto. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt yaitu yang pertama, pendekatan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien tapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Yang kedua ada orientasi sekarang dan saat ini, di mana konselor tidak membangun kembali atau tidak mengulang kembali masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang, masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Kemudian ada orientasi kesadaran, di mana konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Adapun di dalam buku Gerald Corey tahun 1995, teknik yang biasa dipakai adalah yang pertama permainan dialog, kemudian ada teknik pembalikan, kemudian ada bermain proyeksi, kemudian ada tetap dengan perasaan. Nah, itu untuk teknik menurut bukunya Green Cherry. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya 3 aspek dinamis yang saling berkaitan dalam membantu sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya, 3 konsep ini juga menjadi dasar dari filosofi logoterapi. Ini adalah dasar dari semua pengajaran teori penerapan. Adapun dasar-dasar berikut. Yang pertama, kebebasan. Yang pertama yaitu the freedom of will atau kebebasan berkehendak. Kebebasan berkehendak manusia tidak bebas dalam segala aspek, tetapi di sini manusia bebas adalah dapat dengan bebas menentukan sikapnya secara bebas. Apakah dia ingin menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Hanya orang tersebut yang dapat memilih kebebasannya. Menurut salah satu kehormatan manusia, keberadaan yang menentukan sendiri. Yang berarti bahwa manusia
berada dalam batas-batas yang memiliki kebebasan untuk mengubah kondisi hidup untuk mencapai hidup yang lebih berkualitas. Meminjam istilah Jamil Az-Zaini tentang manusia merdeka untuk mendefinisikan diri sendiri. Beliau mengatakan bahwa manusia hidup dalam dua lingkaran. Yang lingkaran pertama adalah yang bisa dikuasai, dan lingkaran yang kedua adalah yang tidak bisa dikuasai. Kebebasan berkehendak termasuk ke dalam lingkaran kedua, yaitu manusialah yang menentukan kemana kaki mereka akan melangkah ataupun pilihan makanan untuk dimakan. Penting untuk dicatat bahwa kebebasan ini harus disertai dengan memiliki rasa tanggung jawab agar tidak berkembang ke arah sembarangan. Nah, kemudian yang kedua ada the will to meaning atau hasrat untuk hidup bermakna. The will of meaning ini dalam peran kalau menyimpang dari kritikannya terhadap dua aliran psikologi, yaitu psikoanalisis dan individual. Logoterapi berbeda dari prinsip-prinsip psikoanalisis dan psikologi individual. Psikoanalisis yang memiliki prinsip kebahagiaan yang diubah menjadi keinginan bahagia atau mencari kebahagiaan, dan psikologi individual yang memegang prinsip kekuasaan, yang artinya keinginan untuk berkuasa. Tetapi logoterapi mengatakan sebaliknya. Menurut logoterapi, bahagia adalah efek dari pencapaian makna, sedangkan kekuasaan adalah persyaratan untuk mencapai makna itu. Nah, kemudian hasrat atau keinginan untuk menjalani hidup yang bermakna adalah motivasi semua orang normal untuk melakukan berbagai hal dan aktivitas dalam kehidupannya. Tentunya setiap orang ingin memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang penting dan jelas, dan akan dicoba untuk mencapainya dengan usaha terbaik. Dan tujuan tersebut akan menjadi arah semua aktivitas sehari-hari mereka. Dan yang ketiga yaitu ada the meaning of life atau makna hidup. Nah, sebagaimana disebutkan di atas, makna hidup adalah hal yang dianggap sangat penting dan berharga. Hal yang memberikan seseorang nilai khusus dan layak mencapai tujuan hidup atau life purpose. Nah, makna hidup sendiri adalah hal yang berharga bagi setiap orang normal dan impian bagi setiap orang. Ada makna dalam hidup akan menjadikan seseorang memiliki arah dan tujuan, dan akhirnya tidak mengalami kehampaan hidup. Sebagai efek sampingnya, orang akan merasakan bahagia ketika makna hidupnya ini ditemukan dan dikembangkan. Untuk soal nomor 8 yaitu memahami kembali bagaimana makalah kelompok yang telah kami buat. Kebetulan saya kelompok 3 dengan judul makalah model konseling terapi behavioristik. Nah, sedikit mengenai makalah kami, yaitu terapi behavioristik merupakan salah satu pendekatan teoritis dan praktis mengenai model pengubahan perilaku konseling dalam proses konseling dan psikoterapi. Pendekatan behavioristik yang memiliki ciri khas pada makna belajar, conditioning, yang dirangkai dengan referensi menjadi pola efektif dalam mengubah perilaku konseling. Pandangan deterministik behavioristik merupakan elemen yang tidak dapat dihilangkan. Namun pada perkembangan behavioristik kontemporer, pengakuan pada manusia berada pada tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan awal-awal munculnya teori ini. Pendekatan teori behavioristik menekankan pentingnya lingkungan dalam proses pembentukan perilaku.
Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah, tidak sekedar mengganti simptom yang dimanifestasikan dalam lingkungan tertentu. Dengan pendekatan behavior ini diharapkan konseling memiliki tingkah laku yang baru yang terbentuk melalui proses conditioning, hilangnya simptom dan maupun merespon terhadap stimulus yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.